Yekyu, saya adalah nenek moyangmu, Xiaya Yozi. Generasi muda sangat lemah. Setiap generasi memiliki tanggung jawab. Sekarang saya memberimu jarum Suanqi dan teknik Zengqi. Agar kamu bisa terlahir kembali. Reinkarnasi. Kamu hanya perlu memenuhi satu permintaan saya. Permintaan apa? Tolong bantu mereka yang dalam kesulitan. Menolong orang dan menyelamatkan dunia. Apakah kamu mau? Saya mau, asalkan bisa berkontribusi. Apapun yang perlu saya lakukan, saya siap. Baiklah. Kakak, Jin Lian sudah menunggu kamu di sini cukup lama. Tentu saja ini bukan permintaan maaf. Tapi ini adalah kesenangan yang nyata. Yekyu, kamu ini munafik yang berpura-pura baik. Yekyu, kamu ini munafik yang berpura-pura baik. Wan Qiu, di mana saya berpura-pura baik? Apakah saya melakukan kesalahan? Tidak salah, saya yang salah. Saya seharusnya tidak mengganggu urusan baikmu di sini. Mulut pria, hanya omong kosong. Apa yang kamu lihat? Inilah yang disebut daya tarik wanita. Lihatlah wajah naturalnya. Miring ke belakang dan berputar. Tubuhnya proporsional. Dan dia bisa bergerak sendiri. Kamu mengerti. Tak disangka kamu orangnya seperti ini. Ya, namanya juga pria. Bukankah semua suka yang seperti ini? Saudariku, kamu sudah paham. Kamu sudah mengerti. Kita bisa bersama-sama. Oh. Ada apa? Bodoh, ini adalah diagram dari Bagua. Kita harus segera keluar. Jika tidak, semakin lama kita di sini, kehidupan dan energi kita akan tersedot habis. Saya ikuti kamu. Ayo pergi. Saya agak takut. Jangan takut, kita pasti sudah hampir sampai. Ini adalah tantangan terakhir yang paling dekat dengan inti kota kuno. Keberuntungan terkurung dalam 800. Hanya ada satu arah untuk keluar hidup-hidup. Dari arah selatan, ada yang merampok barang tebusan. Tidak boleh. Serang. Serang terus. Kamu adalah penjaga di level ketiga. Itu apa sih? Berani-beraninya bersekutu dengan Dewa Api. Dengan kemampuan segini, mau mencoba masuk ke Arai kuno. Dua orang ini mudah ditangani. Kamu tidak bisa lari. Tak kusangka, racun 5 pikiran di tengah ketamakan, kemarahan, dan kebodohan. Ternyata sangat kejam. Aku akan membuatmu lupa dengan nyaman. Nggak tahu kita harus bagaimana sekarang. Dia sepertinya tidak memiliki celah sama sekali. Mari kita lari. Mari kita temui Yama. Mari kita temui Yama. Anak muda, Yuan Zhen dan Nuo, memang hebat. Tapi kamu baru 2% sudah mau tantang aku. Terlalu meremehkan diri sendiri. Dewa Utara adalah perjalanan terakhir. Aku akan bertarung denganmu. Wan Qiu. Wan Qiu. Wan Qiu. Wan Qiu. Ayo bangkit. Wan Qiu. Maafkan aku. Hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Level ketiga dan Nuoyi. Level ketiga pun tidak ada gunanya. Aku adalah yang terhebat di dunia. Di luar sana, para kuat bagaikan awan. Kamu mengurung dirimu untuk jadi raja. Bahkan menganggap dirimu yang terhebat di dunia. Seperti katak di dasar sumur. Sejati yang kuat, tidak akan terus berada di zona nyaman.
membiarkan diri menjadi katak dalam air hangat. Tunggu. Apa kamu masih mau bertarung? Kamu terobsesi dengan seni bela diri. Ingin menyerap ki. Mendengar omonganmu barusan, tiba-tiba tersadar, bocah. Mulai sekarang. Di dunia ini tidak ada lagi Huoyun Xieshen. Nan Qiao, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Ye Kiao, aku baik-baik saja. Sekarang semua 3 pintu sudah terbuka. Kenapa kotak tua itu belum selesai? Itu dia, inti dari kota tua. Ini adalah tempat Dianggu. Aku akan menghancurkannya. Selesai. Berhasil. Kita berhasil. Ye Qiu, kamu telah membantu keluarga Lin dengan besar. Ayah, dia pasti akan setuju dengan permintaan kita berdua. Terima kasih, Nona. Terima kasih, Nona. Ayah, itu. Ye Qiu, maukah kamu membantu keluarga Lin? Aku, Lin Tianming, sangat berterima kasih. Apapun yang kamu inginkan, bisa saja. Kecuali bersamaku. Ayah, kamu. Aku. Menyebalkan. Pelan-pelan, bukankah kamu suka menggunakan sedikit tenaga? Hahaha. Dasar bodoh, tidak punya mata ya. Maaf, kakak, aku tidak sengaja. Betul-betul menyebalkan. Kakak, aku punya situasi darurat untuk dilaporkan padamu. Yang bernama Ye Qiu itu. Dia berani membela bagian-bagian. Bahkan menghancurkan kota tua dari proyek itu. Apa? Ulangi sekali lagi. Yang bernama Ye Qiu itu menjual tulang Bagua Jiugong. Ternyata dia benar-benar telah mempelajari teknik energi sejati. Sial, seharusnya tidak membiarkannya hidup kali ini. Tidak bisa terus begini. Rencana akuisisi keluarga Ling akan gagal. Tuan San, aku dengan sampah itu. Sudah bertahun-tahun, aku tahu dia seberapa berharga. Menurutku, karakter kecil seperti dia, buat apa kamu marah sebesar itu? Perempuan jalang. Dia sama sekali tidak ada di keluarga Ye. Aku, Tuan San, bagaimana aku bisa berani? Kakak. Kali ini aku gagal. Ini salahku. Beri aku sekali kesempatan lagi. Aku pasti akan menghabisinya dengan kejam. Kali ini pasti beruntung bagi Ye Qiu. Beri Qiyun sekali kesempatan lagi. Baiklah, kita sama-sama pelajar. Jadi aku akan memberi kamu sekali kesempatan lagi. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Lin Tianming. Dia pasti akan mengadakan pesta besar. Aku ingin membuat keributan untuknya. Memberikan hadiah besar padanya. Lakukan seperti yang aku katakan. Katakan maaf. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Kamu terus bertahan. Aku bahkan tidak menyadarinya. Jangan bilang begitu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati terkena balasan dari kota tua itu. Oh iya, beberapa hari lagi adalah ulang tahun ayahku yang ke-60. Jika kamu bisa ikut aku ke pesta ulang tahun, dan bersikap baik di depan para tamu, siapa tahu, ayahku akan mengakui hubungan kita. Kenapa melamun? Dengar tidak apa yang aku katakan? Tidak. Aku sedang berpikir hadiah apa yang cocok untuk Tuan Lin. Apakah ini bisa menunjukkan niatku? Ayahku adalah kepala keluarga Lin dari 3 besar Jinhai. Ya, mereka semua sudah melihat dan mencicipi. Apa yang bisa kamu berikan agar dia tertarik? Orang pintar punya akal. Ramuan spiritual ini adalah metode yang hanya aku wariskan. Pil kecil ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan menggunakan teknik positif. Menggunakan 9 obat terkenal. Menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Mengolah 24 jam. Jadi ada 1% kemungkinan. Hanya 1%. 1% itu sangat langka. Sudahlah, semua hal dimulai dari yang sulit. Ayo mulai. Apa?
Wan Qiu. Haha. Kamu sedang apa? Kamu tahu hari ini hari apa? Tentu saja saya tahu. Hari ini adalah pesta ulang tahun paman. Jadi kamu tidak bersiap-siap sedikit pun. Lihatlah dirimu, Wan Qiu. Kamu tidak tahu. Dalam 2 hari ini, aku sibuk menyiapkan hadiah untuk paman. 2 malam berturut-turut. Aku harus. Sudahlah. Berhenti. Dia siapa? Ibu? Dia pacarku. Ye Qiu, aku membawanya untuk memberi selamat ulang tahun pada ayah. Seharusnya aku tahu kamu memilih pengemis sebagai pacar. Tak disangka juga benar. Xia Oman, Ye Qiu bukan pengemis. Dia seorang dokter. Begini ya, dokter. Ini dokter jenis apa? Kamu juga sudah cukup dewasa. Sebagai putri sulung keluarga Lin, harusnya kamu memiliki sikap layaknya putri. Bagaimana bisa bergaul dengan pengemis yang tidak berguna ini? Sungguh merendahkan diri, Ibu. Nyonya Liu, saya lihat Anda seperti ini. Hati-hati sedikit. Apa? Kamu pengemis berani mengancam saya. Panggil orang, usir pengemis ini. Nyonya Liu, jangan marah, ya. Apa yang saya katakan semua benar. Katakan apa? Wajahmu terlihat pucat, terlihat cemas dan lemah. Yin dan yang tidak seimbang. Api di hati terlalu kuat. Hei, pengemis ini ngomong apa sih? Ini Yin dan yang tidak seimbang. Mudah menyebabkan gangguan aliran darah. Ini bisa menyebabkan usia pendek. Kamu ulangi sekali lagi. Kalau kamu marah sembarangan, hati-hati, bisa menjadi masalah. Bisa kambuh lebih awal. Kalian berdua ini mati ya. Cepat usir pengemis ini dari sini. Ada apa ini? Ada apa ini? Sudah kukatakan jangan marah sembarangan. Ini menjadi masalah. Hei, masih ngapain di sini? Segera bawa orang ini masuk. Iya. Juking. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Berkat Ye Qiu yang membiarkanku menggunakan. Kamu berani sebut namanya lagi. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dia berpakaian seperti ini. Hampir membuat ibu tiriku kehilangan nyawa. Kamu ini ingat apa sih? Kamu ini tidak bisa membedakan benar dan salah. Semua ini demi mempersiapkan pesta ulang tahunmu lebih awal. Maaf, hari ini adalah ulang tahun ke-60 ayahku. Kamu berani melawan ibu tiriku, sampai-sampai dia terkena serangan jantung. Sekarang kamu berani melawan ayahku juga. Kamu melanggar norma, belum minta maaf. Apa adik kecil berani keluar? Sekarang baru tahu takut. Tadi kamu ngomong apa padaku? Sudah kukatakan, hari ini ulang tahunku yang ke-60. Yang datang adalah tamu. Sebagai tuan rumah, kamu tidak bisa mengusir tamu. Tianming, dia hampir membuatku terjatuh. Hari ini adalah ulang tahunku. Jangan ada yang marah. Apa yang dikatakan ayah itu benar. Hari ini adalah ulang tahun Anda. Baik-baik saja bisa mendatangkan rezeki. Ayah, ini adalah hadiah yang diberikan Ye Qiu untuk Anda. Menghadiahkan obat di hari kelahiran. Kamu sedang mengutuk siapa untuk mati. Ini adalah pil penyegar Qi yang aku buat dengan susah payah. Bisa memperpanjang umur. Pil penyegar Qi ini adalah resep khusus dari Xia Yaozi. Sudah lama hilang di kota Tianhai. Kamu bilang barang rusak ini adalah pil penyegar Qi. Ini benar-benar lelucon besar. Ye Qiu, kamu bilang padaku hari itu. Aku bisa membantumu menyiapkan. Kenapa kamu harus memberi hadiah seperti ini? Kamu ini pengemis. Wan Qiu baik hati membawamu ke pesta ulang tahun. Kamu tidak punya uang untuk membeli hadiah, itu sudah cukup. Tapi masih membawa obat palsu ini untuk menipuku. Apakah kamu tidak menghargai keluarga Lin? Ye Qiu tidak berniat menyanyikan itu. Wan Qiu, kamu tidak tahu menilai orang. Aku juga tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak boleh bodoh. Sampai sekarang masih tidak mengerti bahwa pengemis ini, dia tidak menyukaimu. Yang dia inginkan adalah harta keluarga Lin yang ada padamu. Aku lihat orang yang mengincar harta itu adalah kamu, kan? Kenapa ada orang yang bermata?
namun tidak bisa melihat dengan jelas. Ada orang yang memiliki hati, namun hatinya kejam. Ye Chao, kamu sedang menghina siapa dengan hati kejam? Siapa yang tidak bisa melihat dengan jelas? Nyonya Liu, kamu sudah minum obat. Kondisimu memang sementara membaik. Tapi itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Penyakit ini sudah parah. Dalam 3 hari pasti akan mati. Apa sebenarnya maksudmu? Xiao Ma, dengarkan penjelasanku. Kejadian ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Cukup. Li Xiu, kamu pernah membantuku sebelumnya. Aku mengira bisa menggantikan posisi Luo Ping untukmu. Menjadi kepala keluargaku. Tapi kamu berulang kali menghina keluarga Lin. Sekarang, semua yang baik dan buruk seimbang. Ambil hadiahmu dan tinggalkan keluarga Lin. Jangan pernah muncul di samping Wan Qiu lagi. Dan jangan berhubungan dengan keluarga Lin lagi. Pak, bagaimana bisa kamu seperti ini? Ye Qiu telah menyelamatkan kita. Keluarga Lin sudah beberapa kali. Wan Qiu, tidak perlu membujuk. Karena Om sudah bicara tegas. Takdir kita di sini selesai. Cukup sampai di sini. Baiklah. Pertahankan prinsip kemanusiaan sebagai dokter. Terakhir, aku nasihatkan kamu, Nyonya Lu, jika ingin menyembuhkan penyakitmu. Hei, hari ini aku berbicara di sini. Aku lebih baik mati daripada makan barangmu yang seperti pengemis. Bawa barangmu dan pergi dari sini. Putra keluarga Zeng datang. Putra keluarga Zeng. Hahaha. Ayah, Putra San, selamat datang. Silakan duduk. Ayah, kita semua sudah seperti keluarga. Nyonya Liu, tidak perlu bersikap formal. Kenapa pengemis kecil ini ada di sini? Lihat, pesta ulang tahun keluarga Lin bisa mengundang seorang pengemis. Ah, kamu salah paham. Dia yang masuk sendiri. Kami sedang berusaha mengusirnya. Panggil orang, San Long. Kamu salah tempat. Keluarga Lin tidak menyambutmu. Pergi. Putra Lin adalah tamu yang diundang oleh aku dan ayahmu. Tidak bisa sembarangan kamu usir. Tidak tahu sopan santunnya. Cepat pergi dari sini. Ayah, kamu lupa soal proyek di lokasi. Nah, soal ini. Waktu itu aku dan Nona Lin agak pusing. Hari ini kita ganti minum teh saja. Khusus datang untuk bersenang-senang. Aku sudah melakukan dengan baik. Aku merasa sangat sepi. Hahaha, Tuan San. Karena salah paham sudah terpecahkan. Ah, Jangan bilang kalau sekarang keluarga Ye sudah punah. meskipun keluarga Ye masih ada. Kamu tetap tidak ada apa-apanya dibanding keluarga San. Cucu sudah tua. Coba lihat dirimu di cermin. Apa kamu layak? San Long. Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-60 Paman Lin. Tidak mau berdebat denganmu. Hahaha. Kamu masih tahu tentang pesta ulang tahun. Kalau kamu tahu ini pesta ulang tahun, Kenapa kamu masih berpakaian seperti itu? Wajahmu terlihat seperti pengemis. kamu datang untuk apa sebenarnya? Oh. Jangan bilang kamu cuma bawa barang ini. Tuan San, maafkan saya. Dia ingin memberikan. Tapi, kami menolak dengan sopan. Hanya barang sepele ini. Ayo. Apa? Giok dan jimat keberuntungan. Sebuah mangkuk emas dari 8 dewa. Sepasang piring perak bergambar naga dan phoenix. Sepasang vas guanyin yang berwarna-warni. Betapa mahalnya itu. Tuan Bai, ini dolar Amerika. Barang ini nilainya sudah beberapa juta. Tidak berharga, tidak berharga. 30 juta. Hahaha, Jujin, cepat panggil biksu tinggi. Tinggi 11, Ju King. Dia bagaimana sekarang? Nyonya Liu sudah tertekan hingga sakit. Hari ini penuh suka dan duka.
Tak bisa menahan tangis. Masih terbaring dalam kondisi kritis. Tak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Hanya dengan melakukan akupunktur 3 kali. Mengendurkan otot dan memperlancar darah. Menghilangkan gas dan memecah darah beku. Barulah bisa menyelamatkannya. Lalu tunggu apa lagi? Segera lakukan pertolongan. Jika jarum dimasukkan seperti ini, satu kesalahan bisa fatal. Nyonya Liu pasti akan mati hari ini. Jika Tuan Ye tidak memasukkan jarum bersamaan, Nyonya Liu juga akan mengalami kekurangan energi dan darah. Pasti akan mati. Kekuatan dan darah yang hilang perlu obat untuk mengaktifkan kembali kehidupan. Lalu gunakan akupunktur. Ini resep pemulihan saya. Ye Qiu, kamu diam saja. Kalau bukan karena barang yang kamu berikan, apakah harus sampai segitunya? Ayah, Ye Qiu memiliki keahlian medis yang luar biasa. Akupuntur Xuan Qi adalah yang terbaik di dunia. Biarkan dia datang. Dr. Gao adalah ketua asosiasi kedokteran Tianhai. Dia juga dokter hebat di Forest Garden. Apa aku harus memanggilnya? Apakah kamu ingin membunuh ibu tirimu? Jika di akupunktur masih ada harapan. Jika tidak, pasti mati. Hidup atau mati masih belum pasti. Gigi. Ye Qiu, bukankah kamu bilang sekali jarum ini masuk? Pasti mati. Aku lihat kamu hanya ingin mencelakai Zhu Qing. Wanita yang berisik, kita akan lihat kebenarannya. Masih belum menyerah. Terakhir kali kamu diselamatkan. Mungkin hanya kebetulan. Dengan jenis orang sepertimu, Apa pantas jadi menantu keluarga Lin? panggil orang untuk mengusir dia. Ayah, lebih baik tunggu sebentar lagi. Bagaimana mungkin dokter hebat seperti itu bisa begini? Energi yang lemah tidak baik. Mudah terhenti dalam penyebaran energi. Apa itu penyebaran energi? Lalu, apa yang akan terjadi? Energi menyebar, orang akan mati. Zijing, cepat bangun. Ye Qiu, cepat bertindak untuk menyelamatkan Xiao Hua. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayah. Jangan sampai jadi pengganti Xiao Hua. Aku sudah bilang, hanya dengan mengisi pil itu bisa menyelamatkannya. Pergi. Tadi baru saja ke toilet, langsung dibuang ke toilet. Ayo, orang-orang, kita ganti keberuntungan. Cepat, obatnya datang. Segera selamatkan Zhu Qing. Wah, memang ada yang menganggap ibunya adalah harta. Bau pesing ini. Kalau kamu punya cara, buatlah ibu kecil bangun. Aku sudah 100 tahun. Ternyata di Tianhai masih ada orang lain yang bisa membuat pil penyegar energi. Apa? Lihatlah lagi dengan teliti. Jangan sampai salah lihat. Pasti asli. Pil senjata, mayat hidup dan tulang putih. Setelah pil ini keluar, hidup dan mati akan terbalik. Saudaraku, apakah ini buatanmu? Butuh 2 hari untuk membuatnya, makanya jadi begini. Bikin paman salah paham. Sudah kukatakan lebih dulu, anak ini punya niat yang tidak baik. Kerabat Ye Qiu, jika mengganggu pengobatan terbaik, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tadi aku memberikan obat ini kepada paman. Paman, jangan. Jadi sekarang obat ini masih milikku. Berapa banyak yang kamu mau? Tidak perlu uang. Tapi obat ini adalah untuk mertuaku di masa depan. Karena paman tidak mau mengakui aku sebagai menantu, aku terpaksa mencari yang lain. Apa itu? Jika Anda mau menerima pil pemulihan ini, Saya akan menganggap Anda menerima saya sebagai menantu. Lagi pula, Anda adalah ayah mertua saya. Jangan bilang hanya 1 pil pemulihan. Bahkan 10 atau 100 pun akan saya berikan. Pak Li, Anda tidak bisa setuju dengannya. Dia ini memanfaatkan situasi. Senjata yang langka sulit ditemukan. 1 peluru 1 nyawa. harta yang tak ternilai. Ayah, kamu masih berpikir apa? Ye Qiu telah berusaha keras untuk keluarga Lin. Dia sudah membantu keluarga Lin mengatasi banyak kesulitan. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa bicara. Kamu, Pak Li. Jangan terbawa emosi lagi. Segera selamatkan orang. Nyonya Li sudah hampir kehabisan napas. Baiklah, Ye Qiu. Saya setuju denganmu. Eh.
Nyonya Liu sudah sadar. Su Xian barusan membuat semua orang terkejut. Terima kasih, Dr. Gao, telah menolong. Nyonya, Anda harus berterima kasih kepada Ye Qingcheng. Berkat pil pemulihannya. Itu memang milik keluarga Lin. Tidak perlu iri. Apa? Tidak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Hahaha, Nyonya Liu. Saya sudah tahu. Kamu pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Bagaimanapun juga, barusan Pak Lin sudah setuju dengan saya. Dr. Gao juga setuju dengan pernyataan ini. Orang tua ini ada urusan lain. Saya pamit. Saya tahu niat jahatmu tidak akan hilang. Hidupku ini dimulai karena kamu. Jika menggunakan cara yang sama untuk menyelamatkanku lagi, saya sudah tahu cara-cara curangmu. Nyonya Liu, jangan sembarangan menuduh orang. Seperti putri kaya di akhir musim gugur. Dia hanya bisa mencari orang yang sepadan, mengerti. Nyonya Liu, saya mendengar kata-kata Anda seolah Anda sangat merasakannya. Jika saya tidak salah ingat, dulu Nyonya Liu hanya seorang pembantu kecil di keluarga Lin. Apa yang Anda katakan ini terdengar seperti kata-kata dari hati. Ye Qiu, saya dan Tianming saling mencintai dengan tulus. Tanpa sedikit pun kepentingan terlibat. Jangan menilai hati orang baik dengan pikiran buruk. Jangan dibuang. Ye Qiu, memang saya sudah berjanji padamu tadi. Tapi itu dalam situasi yang terpaksa. Dan ada satu hal yang belum saya katakan padamu. Apa itu? Dia sudah. Apa? Saya sudah dijodohkan. An Qiu. Tahun lalu, keluarga Lin mengadakan perjodohan. Harganya adalah pemakaman putra keluarga Lin. Betul. Jadi, perjodohan saya Adalah kamu. Iya, saya. Kalian semua keterlaluan. Demi sebuah proyek, menjodohkan Wan Qiu dengan orang seperti ini. semudah itu mendorongnya ke jurang. Brengsek. Kamu siapa? Pernikahan antara keluarga Lin dan San. Tidak perlu kamu ikut campur. Hati yang dingin dan jahat. Ayah yang lemah. Kalian berdua tidak layak menjadi orang tua Wan Qiu. Brengsek. Berani sekali menghinaku. Siapa San Long? Kamu tidak tahu. Siapa saya? Saya adalah putra sulung keluarga San. Hanya saya yang layak untuknya. Ye Qiu, kamu juga tidak usah sok berani. Kamu berani merebut wanita dariku. Apa kamu layak? Hei, Nyonya Liu. Tadi itu tamu saya. Ini baru hadiah pertunangan San Long. Di dalamnya ada kontrak senilai 300 juta. Itu menunjukkan keseriusan San Lin. Beruntung kepala keluarga San bekerja setahun. Keluarga Lin kita tidak hanya akan melewati krisis. Aset kita bahkan bisa berlipat ganda. Hahaha. Nona Lin. Asalkan kamu mau ikut cucuku, harta keluarga San akan kamu kelola semau MU. Jangan bercanda. 300 juta itu apa sih? Aku Ye Qiu bersumpah. 3 miliar mahar untuk menikahi Wan Qiu. Hei, kamu cari mati ya? Masuk. Siapa yang berani masuk ke rumah keluarga Ling? Keluarga Ling ini tidak pantas ditakuti. Kakak, hantu pembunuh 7. Siap untuk diperintah. Hahaha, hantu pembunuh 7. Kalian dari sekte Xuanzhen. Ye Qiu kali ini benar-benar ingin membunuhmu. Aku sudah mengeluarkan banyak biaya. Hei Long, kamu mau apa? Apa yang aku mau? Aku mau nyawanya. Dan kamu juga. Jika kamu tidak mau menikah denganku, aku akan usir kamu dari keluarga Lin. Sampaikan perintahku. Tuan Song, ini bukan urusan keluarga Lin kami. Silakan pertimbangkan. Beri kami kesempatan. Pergi. Kakak, aku pergi dulu. Malam ini. Aku ingin melihat Yun Guangqiu semua diranjang. Kakak, kamu begitu percaya diri. Malam ini aku pasti akan kembali. Oh. Ye Qiu. Malam ini kamu milikku. Hahaha.
Tidak ada serunya, kalau begitu mundur dan bunuh dia. Ah 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 ah. Tidak sakit lagi. Untungnya kamu seharusnya bersyukur, King Yun tidak berani melukaimu. Takut kembali diusir oleh Sulong, jadi dia hanya bicara satu kali. Jika tidak, bahkan saya pun tak bisa mengubah keadaan ini. Bodoh, jangan lakukan lagi seperti ini di lain waktu. Dengar tidak? Saya tidak bodoh. Besok, kita pergi mencari ayahku bersama. Cari ayahmu untuk apa? Kamu bodoh, ya. Sekarang sudah berpisah dengan Sanlong. Dan kamu adalah orang yang berjasa bagi keluarga Lin kami. Menantu, hanya kamu yang pantas. Apa 3 miliar sebagai mahar? Bagaimana dia bisa mengeluarkan 3 miliar sekarang? 3 miliar itu dia sendiri yang bilang. Saya tidak memaksanya, bagaimana? Seorang pria sejati harus berbicara seperti pria, bukan seperti angin. Seorang yang baik, sekali berjanji. Sulit untuk ditarik kembali. 3 miliar tidak masalah. Kamu ini pengemis, tidak tahu malu. Seluruh aset keluarga Lin kami hanya sekitar 1 miliar. Kamu sudah membuka mulut untuk 3 miliar. Apa kamu berencana untuk mengemis? Itu tidak berarti saya, Yekiu, tidak bisa melakukannya. Baiklah, jika begitu. Saya akan menunggu kamu mengumpulkan 3 miliar untuk menikahi putriku. Sebelum itu, kamu tidak boleh bertemu putriku lagi. Wan Qiu, ada apa denganmu? Wan Qiu, tidak baik. Luka kilin itu beracun. Bagaimana dengan Wan Qiu? Sebelumnya dalam proses pelaporan, An Qiu terluka untuk menyelamatkanku. Dia terkena serangan api dari Dewa Api. Saat racun itu belum menguap. Dia juga terkena serangan 5 racun dari Qi Yuan. Meskipun kekuatan serangan Qi Yuan ringan, tetapi semuanya beracun. Racun itu akan menguap di bawah pengaruh ketua. Kedua racun itu bercampur. Akan menghasilkan bercak ungu beracun. Meskipun tidak membahayakan nyawa. Tapi apa? Noda racun di tubuhnya mungkin akan menemaninya seumur hidup. Anakku. Semua ini karena kamu, pemicu malapetaka. Jika bukan karena ingin menyelamatkanmu. Aku pasti akan bertanggung jawab pada Wan Qiu. Apa maksudnya bertanggung jawab? Dia sekarang sudah jadi jelek. Bagaimana dia bisa menikah nanti? Aku akan menikahinya. Sampai saat ini, kamu masih memikirkan untuk masuk ke keluarga Lin. Memikirkan harta keluarga Lin. Panggil orang, usir dia keluar. Jangan pernah kembali ke rumah keluarga Lin seumur hidupmu. Anakku, Wan Qiu, kamu sudah bangun. Yekiu, kamu sudah berubah seperti ini. Apakah kamu masih mau menikahiku? Wan Qiu, aku tidak hanya mau menikahimu. Aku juga akan menyembuhkanmu. Uang mahar 3 miliar. Aku tidak akan kurang 1 sen pun. Li Wan Qiu, maukah kamu menikah denganku? Kamu tidak boleh setuju. Ya, pengemis ini demi uang. Sampai malu tidak punya wajah. Jangan sekali-kali bertindak gegabah. Ya, ini sudah cukup. Apa? Kamu sudah pergi cukup jauh. Silakan pergi. Kenapa, Wan Qiu? Aku sudah jadi seperti ini. Bahkan aku sendiri tidak tahan melihatnya. Bagaimana aku bisa berani menghabiskan hidupmu? Mei Zhen, percayalah padaku. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Yekiu. Itu hanya karena kamu sedang terbawa suasana. Pernikahan adalah hal seumur hidup. Kamu bisa bertahan selama sehari. Kamu bisa bertahan selama setahun. Kamu bisa bertahan seumur hidup. Suatu saat nanti, kamu akan melihat gadis-gadis cantik. Kamu bisa jamin kamu tidak tergoda. Aku bersumpah demi kriket. Aku pasti akan menikahimu. Dan aku tidak akan pernah mengubah hati seumur hidupku. Untuk menikahimu, aku butuh apa? Dengar sini. Aku akan mengumpulkan 3 miliar dalam 3 bulan sebagai mahar. Dan aku akan menyembuhkan Wan Qiu. Agar dia menjadi wanita tercantik di Tianhai. Cukup? Aku tidak mau dengar lagi. Karena kamu sudah melakukan banyak hal. Jadi aku harap setelah kamu mendapatkan 3 miliar, datanglah lagi ke keluarga Lin kami. Seseorang, hantarkan tamu ini keluar. Cepat, lepaskan.
Siapa itu? Ah, kau berpikir apa? Aduh, kau ini. Aku sudah menguasai seni tanpa jejak. Bisa membantumu menghilangkan noda ungu ini. Benarkah? Kau tidak senang. Plester ini cukup kuat. Jadi saat dioleskan, akan terasa sakit sedikit. Tahan sedikit. Panas sekali. Dasar pelacur. Dia jadi jelek sekali. Bahkan berani mencuri pria di rumah. HMPH, kali ini lihat saja aku tidak memukulmu. Mengusirmu dari keluarga Lin. Benar-benar menghilang. Hahaha. Aku pergi. Beberapa hari ini aku sudah sangat cemas. Ye Qiu. Berani-beraninya datang diam-diam untuk mengganggu putriku. Tanpa uang, memaksa membuat nasi menjadi matang. Benar-benar hebat. Bajingan, kau berani mengganggu putriku. Binatang, Wan Qiu sudah dalam keadaan seperti ini. Kau masih tidak melepaskannya. Wan Qiu. Sudahlah. Itu Ye Qiu yang menyembuhkannya. Noda racun dari 5 racun tangan. Hanya salet tanpa jejak dari Xia Yaozi yang bisa menghilangkannya. Apa dia benar-benar murid Xia Yaozi? Tidak heran udara dipenuhi dengan aroma obat. Bahkan jika dia telah menyembuhkan Wan Qiu, mereka berdua tidak bisa melakukan hal yang tidak pantas. Wan Qiu belum menikah. Jika ini sampai keluar, di mana muka keluarga Lin kami? Ye Qiu sudah datang. Apakah mahar sudah disiapkan? Paman, tenang saja. Sedang dipersiapkan. Langkah pertama adalah menyembuhkan Wan Qiu. Itu sudah selesai. Langkah kedua adalah urusan mahar. Tanpa mahar, apa gunanya? Karena Wan Qiu sudah sembuh. Sudah hilang. Sudah terbang. Ye Qiu, meskipun keterampilan medis kamu hebat, tapi 3 miliar bukan jumlah yang sedikit. Bagaimana kalau kita kabur saja? Tak perlu, aku sudah setuju. Ayahmu pasti ingin kamu menikah dengan megah denganku. Aku tidak akan ingkar janji tentang urusan mahar. Kamu tidak perlu khawatir. Apa kamu sudah punya ide lagi? Pembuatan pil penyegar energi sangat sulit. Sedangkan salet tanpa jejak justru sebaliknya. Mudah dan sederhana untuk dibuat. Asalkan ada milikku. Teknik yang benar bisa membuatnya menjadi obat unik. Jika begitu, kita bisa mendirikan perusahaan. Produksi dalam skala besar. Kita bisa menguasai semua pabrik obat di Tianhai City. Aduh, itu bagus, sangat bagus. Hanya saja aku tidak begitu mengerti. Bagaimana perusahaan seharusnya dikelola. Ada aku, lulusan Wharton Business School. Asalkan kamu jamin obatmu cukup baik, di bawah operasiku. Pastikan kamu menghitung uang sampai tanganmu kram. Sudah buka, toko kami meluncurkan salad tanpa bekas, untuk kecantikan dan menghilangkan bekas luka. Sekali oles langsung terasa, tidak menipu siapapun. Jika palsu, ganti 10 kali lipat. Kamu tidak tahu, salad tanpa jejak ini benar-benar ajaib. Tahi lalat yang ada di tubuhku hanya diolesi 2 atau 3 hari. Dan semuanya lenyap. Benar, salad tanpa jejak dari RUQ ini jauh lebih baik daripada yang mereka jual. Kenapa kamu marah sebesar itu? Apa sih latar belakang dari RUQ Farmaci ini? Mereka telah mengambil lebih dari setengah pelangganku, dan bulan ini pendapatanku berkurang setengahnya. Aku jadi marah yang bisa merusak kesehatan, siapapun mereka. Di Tianhai, tidak ada yang bisa mengancam keluarga San, apalagi kamu masih raja di bawah tanah. Ingat, ambil ini sekarang juga. Ingat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu membuat kesalahan, jangan kembali menemuiku. Kakak, kali ini pasti tidak akan. Kak Qiu, kamu tahu tidak, selama 3 bulan ini, keuntungan bersihnya mencapai 1 miliar.
Sepertinya rumor tentang Wu Henggao itu benar. Kenapa aku bisa terkena cakar 5 racun? Lalu, apalagi yang bisa dilakukan? Kamu lagi. Kyun, kamu datang untuk apa? Ternyata RUQ ini adalah perusahaan Nona Lin. Benar. Nona Lin. Kamu benar-benar menganggapku orang luar. Membuka perusahaan sebesar ini. Bahkan tidak memberi salam pada keluarga San. Ini terlalu meremehkan Kak San. Apakah Sanlong mengirimmu untuk menunjukkan kekuatan? Kak Kyu, mereka datang dengan niat mengacaukan. Gadis kecil yang cukup pintar. Haha. $1 miliar. Tidak heran batu tidak bisa tenang. Kyun, kamu sampaikan pada Sanlong. Kami adalah kompetisi bisnis yang normal. Tidak ada yang ditujukan untuknya. Berani bersaing dengan keluarga San? Itu sudah tidak bisa dimaafkan. Sekarang aku memberi kalian 2 pilihan. Apa itu? Pilihan pertama. Di masa depan, 80% dari pendapatan setiap bulan harus diserahkan kepada keluarga San. Lalu yang kedua. Kamu itu yang kedua. Kenapa? Gadis kecil ini milikku. Bos Lee milik kalian. Kalian berani menggerakkan aku. Kalian berani menggerakkan aku. Yekyu tidak akan membiarkan kalian lolos. Yekyu? Aku tidak mengenalnya. Apa itu Yekyu? Aku hanya tahu bahwa dadamu lebih besar darinya. Ngapain kamu bengong? Berlutut? Dia mau kabur. Kalian semua tidak akan bisa hidup. Satu sampah. Bahkan wanita saja tidak bisa diatasi. Ah, Nah, itu baru baik. Terima dengan tenang. Kalau begitu, aku harus sedikit berkorban. Melayani kalian berdua dengan baik. Hari ini aku. Kenapa kamu bisa datang? Berani datang ke wilayahku. Kamu mencari mati di wilayahmu sendiri. Perusahaan ini adalah milik Yekyu dan aku. Yekyu, tolong ampuni aku. Hari ini ampunilah. Kamu bisa kembali dan memberitahu Sanlong. Jika ada masalah, datanglah padaku. Mengerti? Ya. Susah payah datang sekali. Tinggalkan hanya telinganya. Ah. Xiaoyu, apakah kamu baik-baik saja? Bos, lebih baik kamu cari orang lain. Aku tidak bekerja lagi. Xiaoyu. Sudahlah. Biarkan dia pergi. Yekyu, aku takut jika terus begini. Perusahaan ini akan baik-baik saja pada akhirnya. Wan Qiu, kamu percaya padaku. Aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Qiangzi. Kamu bertemu kakak senior. Kakak senior? Kakak senior. Siapa Yekyu? Tahu, kali ini aku lagi dihina di tangan Yekyu. Bahkan sampai menggigit telinga. Aku mati lebih mengenaskan. Kalau begitu, kumpulkan semua orang. Gimana? Satu orang bisa menghadapi 3.000 penjaga. 3.000 penjaga. Sobat. Bos sudah datang. Tinggal tunggu perintahmu. Baik. Besok kita ratakan RUQ. Baik. Besok. Apa? Bos ada di sana. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Siun. Kamu bisa menghina atau memukulku, itu tidak masalah.
Tapi kamu tidak boleh menyentuh batasanku. Apa? Kamu sudah bersumpah. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku akan jadi orang yang tak berguna. Saudaraku, bunuh Ye Qiu dulu. Aku akan bunuh Ye kakek. Ah, Berikan padaku. Pergi, jangan pukul aku. Guruku adalah orang hebat dari sekte Xuanzhen. Jika kamu membunuhku, sekte Xuanzhen pasti tidak akan membiarkanmu dan wanita Emu lolos. Kamu lihat, ini semua karena Sanlong. Sanlong, aku tahu segalanya. Lepaskan aku, lihatlah. ya, itu Sanlong. Ah ya. Kamu bahkan tidak layak untuk aku bunuh. Aku akan memutuskan urat kakimu, agar kamu tidak bisa berbuat jahat lagi, dan tidak bisa melayani Sanlong. Bos, Gadis yang hatinya hancur ini telah aku buang tanpa ampun. Ye Qiu. Kalau berani, bunuh aku saja. Aku ingin kamu merasakan perasaan menderita ini. Kamu iblis. Hahaha. Buka matamu dan lihat aku. Siapa yang lebih cantik, aku atau Suro? Hahaha. Kakak, aku sudah diputuskan oleh Ye Qiu. Meridianku terputus. Sekarang aku sudah jadi orang yang tidak berguna. Kamu harus membalaskan dendamku. Benar-benar orang yang tidak berguna. Kakak, tidak apa-apa. Demi menyelesaikan tugas kakak, kamu beruntung bisa membayar dengan harga berapapun. Adik baikku. Maka selesaikanlah keinginan terakhir itu. Guru, adik ketujuh, bisakah kamu membalas dendam ini? Berdirilah. Guru, jika kamu tidak setuju, aku tidak akan berdiri. Jangan kira aku tidak tahu kamu mengandalkan kekuatanmu. Berbuat sewenang-wenang di belakang. Kini kamu bertemu dengan orang hebat. Kehilangan nyawa adikmu. Guru, bagaimanapun juga aku tidak akan mencelakai adik ketujuh. Guru, adik itu diputus oleh Ye Qiu. Dia diputus oleh Ye Qiu, meridian tangan dan kakinya. Kematian Lin Long. Guru, sebenarnya kamu meninggal secara tidak adil. Kebenaran terletak di hadapan. Siri, saatnya kamu mati. Kenapa kamu di sini? Aku lihat punggungmu terluka. Aku datang untuk mengobatimu. Bodoh, lukaku sudah sembuh. Jangan pamer. Tadi terluka parah. Kamu. Ya ampun, Ye Qiu. Teknikmu sangat luar biasa. Iya kan? Sudah datang. Jadi jangan pergi lagi. Ye Qiu, sejak terakhir kali perusahaan mengalami kecelakaan, sudah menyebar ke seluruh Tianhai. Ingin bergantung pada saya untuk mencari uang. Baik. Jangan takut, saya punya cara lain. Apa? Urus. Hal. Kenapa kamu berdiri di sini? Aku datang untuk menghadiri konferensi batu judi. Apakah ada undangan? Undangan apa?
Dari mana datangnya orang kampung ini? Bahkan tidak tahu tentang undangan. Hanya ingin ikut konferensi taruhan batu. Pergi, pergi, pergi. Nona Lin. Kenapa dia bisa masuk? Memanfaatkan situasi. Percaya tidak, saya akan pukul kamu. Sebenarnya saya bersama orang yang tadi. Nona Lin, kamu kenal? Ini Tuan Ye Qiu. Dia pacar saya. Menantu masa depan grup Lin. Nan Qiu. Kenapa kamu tidak datang? Saya lihat kamu. Sepertinya gila karena uang. Menghadiri rapat direksi bahkan tidak menyiapkan undangan. Jika saya... Juga sia-sia. Iya, untung ada kamu. Guru. Amitabha. Batu giok Buddha, kamu tidak apa-apa. Guru, kamu tidak apa-apa. Pendeta tua, siapa kamu? Kenapa sampai melukai orang? Ini tentang dia. Tidak ada hubungannya denganmu. Siapa kamu? Kepala sekte Xuanzhen. Xuanzhenzi. Oh, jadi kamu datang untuk membalas dendam untuk muridmu. Ye Qiu. Aku akan membunuh muridku, King Yun. Aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Apa? King Yun sudah mati. King Yun adalah murid dalam dari sekte Xuanzhen. Kau harus merasakan satu serangan dariku terlebih dahulu. Aku pasti akan mati di tanganmu. Ah, pendeta tua, aku rasa kau sudah pikun. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk muridku. Aku akan menghancurkan kau, iblis jahat. Saudara tua ini benar-benar hebat. Bisa bertarung seimbang denganku. Tak heran King Yun mati di tangan orang ini. Masih muda, tapi sudah sebanding denganku. Jika ingin mengalahkannya, harus punya batu giok berkualitas tinggi. Teman-teman, acara lelang batu akan segera dimulai. Mohon semua bersiap untuk masuk. Guru, urusan penting ini harus didahulukan. Balas dendam tidak pernah terlambat. Meskipun aku ingin bersaing dengan pendeta, namun, King Yun bukanlah orang yang aku bunuh. Pendeta, temukan kebenarannya. Saat ini, apapun yang kau katakan sudah tidak ada artinya. Setelah acara selesai, itu akan menjadi akhir bagimu. Jangan banyak bicara dengan dia. Ayo pergi, aku masih ingin membeli kalung giok. Wah, adik, kau punya pandangan yang bagus. Batu giok ini berasal dari tambang tua di Siam. Bisa menghasilkan kaca. Berapa harganya? 3 juta? 3 juta. Kau gila? Memikirkan uang. Kalau begitu, sebutkan harganya. 300. 300? Aku sudah di bisnis ini selama 20 tahun. Belum pernah aku melihat orang seperti ini menawar. Aku tidak akan. Ternyata kau masih pemula. Tidak heran tidak mengerti harga pasar. Guru, ini adalah pertama kalinya kami datang ke acara perjudian batu. Jika kata-kata kami menyinggung, mohon dimaafkan. Sudahlah, aku. Melihat kalian berdua juga cukup jujur. Aku akan mengajarkan kalian 2 trik. Di industri ini, ada sebuah pepatah yang mengatakan, 1 potong 4, 2 potong miskin, 3 potong, ya, jika memotong karung dari 1 inci ini. Jika beruntung, bisa mendapatkan zamrud raja. 3 juta ini bisa berubah menjadi 30 juta. Ini disebut 1 potong kaya. Jika tidak ada warna hijau. 3 juta dijual dengan diskon untukku. Jika ingin melanjutkan memotong potongan kedua. Potongan ketiga jika seluruhnya putih. Tidak ada nilainya. Jadi, disebut 3 potong memotong kain. Oh, begitu. Dikatakan judi batu. Sebenarnya adalah judi pada penglihatan, keberanian, dan sifat manusia. Anak muda bisa diajari. Bagaimana? Nak, apakah kamu mau berjudi? Dia tidak berjudi, saya yang berjudi. Haha. Dia tidak berjudi, saya yang berjudi, Sanlong. Apa yang kamu lakukan ini? HMPH, tidak punya uang tapi ingin masuk acara judi batu. 300 yuan, bikin aku tertawa. HMPH, kamu ini pemboros yang bergantung pada wanita. Sanlong. Bersihkan mulutmu. Apakah aku salah? Ye Qiu. Masuk ke acara batu kuno dengan bergantung pada wanita untuk mendapatkan mahar. Bukankah itu kamu? Benar, itu aku.
Nah, jika Tuan San berminat membeli batu ini, silakan ajukan penawaran, 5 juta. Bagus, Tuan San yang cepat. 5 juta berhasil terjual. Boleh tanya? Ini padat enggak? Pinjam. Hijau, pinjam hijau. Hahaha. Ayo, begitu hijau dan transparan. Harganya berapa? 10 juta hahaha. Lihatlah, sial. 5 juta berubah jadi 10 juta. Menyesal, kan, Pak San? Jangan terlalu bangga. Ye Qiu memberitahumu. Hari ini aku ada di sini. Kamu tidak akan bisa mengambil sebutir batu giok pun. Hahaha. Kalau menghasilkan uang semudah ini, biarkan kamu mendapatkan lebih banyak. Guru. Duduk, batu giok ini meski kecil, namun mengandung banyak kekuatan spiritual. Ini termasuk kategori batu giok rendah. Tapi jika diolah dengan sihir, ia bisa meningkatkan kekuatan spiritual yang cukup banyak. Untungnya aku bersama Ye Qiu. Kalau tidak, anak ini yang akan mendapatkan keuntungan. Bicara begitu, Ye Qiu ini tidak sederhana. Guru, apa maksudmu? Ye Qiu baru berusia 25 tahun. Dan ini adalah pertama kalinya dia mengikuti acara taruhan batu. Namun dia bisa memilih sebutir batu giok dari sekumpulan batu yang beraneka ragam. Menurutmu, kan? Dia ini orang biasa. Awasi dia baik-baik. Guru, maksudmu, selama itu adalah batu giok yang dia suka. Ambil semua tanpa masalah. Kenapa kamu tidak membeli tadi? Sampai Shun Feng mendapat keuntungan. Biarkan Shun Feng mendapatkan keuntungan. Itu adalah batu giok paling bawah. Digunakan untuk membuat Shun Feng lengah. Tujuan kita adalah jade yang paling langka. Di mana yang paling atas? Itu ada di sana. Itu adalah bintang utama di lelang malam ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir. Terima kasih telah datang jauh-jauh untuk menghadiri acara perjudian batu ini. Kehadiran kalian membuat acara ini semakin bersinar. Untuk membalas budi. Hari ini saya membawa permata berusia 1000 tahun. Permata itu ada di belakang saya. Ini juga adalah pilihan yang paling menjanjikan di kompetisi batu kali ini. Dia adalah mantan Raja Batu. Dipahat dari bawah puncak langit. Cahaya bulan menembus bayangan. Raja Batu menyebutnya permata yang bisa berkomunikasi dengan roh. Jika itu adalah permata yang bisa berkomunikasi dengan roh, mengapa harus dijual? Tuan San, ada yang tidak kamu ketahui. Sejak zaman kuno, para sastrawan sangat menghargai tinta. Para pahlawan menghargai nama. Saya hanya bisa melihat bahwa ini adalah batu giok, tetapi tidak bisa melihat dunia di dalam giok tersebut. Agar tidak menyia-nyiakan anugerah, hari ini saya khusus membawa makanan utama untuk batu yang bisa berkomunikasi dengan roh ini. Acara ini diadakan khusus untuknya. Bolehkah saya bertanya kepada Raja Batu, berapa harga awalnya? Harga awalnya adalah 10 juta. Harga tetapnya 15 juta. Yang bernama Ye belum memberikan penawaran, kan? Ini adalah daging yang sangat menggoda. 20 juta, 25 juta. 50 juta. 50 juta. Bukankah ini Nona Lin? Kenapa keluarga Anda juga ikut campur? Apakah batu ini benar-benar seharga itu? 50 juta? Ada yang mau menawar lebih tinggi? 100 juta. 200 juta? 200 juta. 200 juta? Tawaran pertama 200 juta. Tawaran kedua 210 juta. Ini adalah keluarga terbesar di kota Tianhai, ya, sangat kekanak-kanakan. 500 juta. 500 juta. Pertama kali 500 juta. Kedua kali 500 juta. 7. Tuan Dao, apakah Anda akan memberikan tawaran? Apakah dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Masih ada ketidakpastian. Apakah kita tidak butuh penampilan yang menarik untuk festival barongsai? Iya, bagaimana bisa harga lelang 1 miliar 1? Apakah itu datang dari angin besar? HMPH, jangan percaya dia. Itu mantan suami saya. Justru karena dia tidak punya uang, saya memutuskan untuk menceraikannya. Hari ini bertemu dia di sini. Saya bahkan mengira dia datang melamar jadi satpam. Hahaha. Ketua Lu,
Kata guru saya itu benar. Anda harus menyelidiki dengan baik. Jangan sampai kucing dan anjing ikut lelang. Itu akan mengacaukan urutan lelang. Ketua Wu, batu permata ini sangat berharga. Hanya saya yang tahu nilainya di sini. Jika dijual kepada orang lain, bukankah itu sia-sia? Ketua yang luar biasa. 300 juta? Saya akan tanda tangan sekarang juga. Tuan Ye, bisakah Anda membuktikan bahwa Anda punya 500 juta? Keluarga Lin saya memiliki harta puluhan miliar. Jika Tuan Ye mengucapkan satu kata, saya akan membeli batu ini seharga 500 juta. Dengan kata-kata Nona Lin ini, saya jadi tenang. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi dari Tuan Ye, maka batu ini akan saya ambil. 10 miliar. Diambil. Batu permata ini harus saya dapatkan hari ini. Saya bilang, dengan ini saya bisa mengalahkan yang bernama Ye. Si Ye itu harus mati. Nanti seluruh kota Tianhai akan hancur. 10 miliar. 10 miliar ya 10 miliar. Aku akan keluar 10 miliar. Ye Qiu, maafkan aku. Bahkan jika mengambil semua harta keluarga Lin, tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga San. Tenang saja, semua sudah dalam rencanaku. Tuan San, jangan sampai Ye Qiu menarikmu ke arah yang salah. Dia ini, pelit dan sengaja menaikkan harga. Hanya sepotong batu jelek itu, bagaimana bisa seharga 10 miliar? Ah. Ye Qiu bahkan rela menggadaikan harta keluarga Lin untuk membelinya. Itu menunjukkan bahwa ini adalah harta yang tak ternilai. Ye Qiu saja berani. Kenapa aku, San Long, tidak berani? $10 miliar. Pastikan, jangan banyak bicara, cepat serahkan. 10 miliar yang pertama, 10 miliar. Yang kedua. Kalau begitu. Selamat, Tuan Song. Ini adalah jet spiritual yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Hahaha. Ye Qiu, apa ini juga sudah dalam rencanamu? An Qiu, tunggu saja, si Tulong akan datang memintaku. Hahaha. Meminta itu memang meminta. Sekarang kamu pergi dengan San Long. Aku masih bisa membiarkanmu utuh. San Long, jangan terlalu bangga. Meskipun batu itu adalah barang terbaik, tidak ada yang seharga 10 miliar. HMPH, lantas kenapa? Selama ada yang diinginkan San Long. Berapapun harganya. HMPH. Ah iya, Tuan San, kamu memang sangat kaya. Menghabiskan 10 miliar untuk sepotong batu sampah. Apa? Apa yang kamu katakan, Tuan San? Menghabiskan 10 miliar untuk sepotong batu sampah dan masih begitu senang. Sungguh mengagumkan. Tidak mungkin. Guru, jangan biarkan muridmu terpedaya olehnya. Lihat batu itu. Itu memancarkan aura keemasan. Jelas itu adalah batu giok yang sangat langka. Dia bilang begitu karena ingin mengganggu ketenanganmu. Tidak dapat menikmati anggur, malah bilang anggur itu asam. Guru, Anda benar. Ye Qiu, silakan duduk. Ayo, orang-orang datang untuk mengambil batu. Bagus, biar semua orang melihat. Lihat seperti apa batu giok yang sangat langka itu. Nak, jangan bersikap begitu. Aku akan mengolah batu giok ini. Baiklah, aku akan menunggu dengan sabar. Oh, sudah datang. Tidak mungkin. Potongan pertama sudah jelas. Ini bukan batu giok. Apa? Ini bukan batu permata yang bisa berhubungan. Ah, tidak kusangka aku juga salah menilai. Batu ini memancarkan aura ungu. Ini pasti bukan batu biasa. Lepaskan untukku. Lepaskan dari tengah. Guru, tidak bisa dilepas. Jika dilepas, batu ini akan hancur. Guru, tidak bisa dilepas. Sekarang jual saja, masih bisa dapat sedikit uang. Jika tidak, batu ini tidak ada harganya. Guru, pergi. Pergi dari sini. Keluarkan dari tengah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Masih mau meminjam.
Tidak mau meminjam lagi. Tidak mau meminjam lagi. 20 juta? 20 juta? Terjual. Hahaha, semua bilang sekali potong kaya, 2 kali potong miskin. 3 potong jadi kain. 20 juta. Lihat saja. 200 ribu saja tidak ada yang mau. Kamu. Binatang ini. Binatang ini. Lalu bagaimana? Tuan Zeng, itu yang kamu katakan sendiri. Tidak ada yang bisa memberimu apa yang kamu inginkan. 20 juta? 20 juta tidak bisa diambil. 20 juta? Seperti itu saja. Tuan Yao, saya butuh 200 ribu. Atau tidak perlu dikembalikan. 200 ribu? Kamu memberi uang saku. Batu pecah ini baru saja saya beli 1 miliar. Aduh, sebenarnya saya ingin memberi sedikit bantuan. Baiklah, saya bantu angkut batu pecah ini. Tidak disangka Tuan San tidak menghargainya. Terpaksa harus saya bawa kembali. Saya. Terakhir saya tanya sekali lagi. 200 ribu dijual. Yekiu, ayo kita pergi. Buang-buang uang ini untuk apa? Baiklah, saya ikut kata kamu. Tidak beli. HMPH. Tuan San. Masalah ini, kita tidak akan bisa lewat begitu saja. Belum selesai, Wang, bantu saya jelaskan. Masih dikurangi. Yekiu, apa yang kamu sembunyikan? Jika masih dikurangi, benar-benar jadi sampah. Saya yang akan menjelaskan. Kamu mau melakukan apa? Guru, dia sengaja membuat saya merasa tidak nyaman di depan. Ye Qiu menggunakan uang perempuan untuk menjengkelkan saya. Kamu benar-benar hebat, ya? HMPH, saya tidak punya pikiran seperti itu. Yang saya mau ada di sini. Permata spiritual. Hahaha. Permata spiritual. Ye Qiu, matamu buta ya? Itu hanya batu pecah. Tuan Ye, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Dua soal ini bisa diselesaikan dalam beberapa menit. Li Baoyu, baik-baik saja. Permata Dongling yang langka dalam 1000 tahun. Saya tidak salah lihat. Tidak salah lihat, kan? Ini benar-benar batu permata yang ajaib. Setahun sekali baru bisa melihat. Sekarang aku bisa menderita. Erlong, kamu mau apa? Jangan ketuk. Aku tidak mau jual lagi. Lalu siapa yang membelinya untukmu? Barusan. Kamu sudah menjual batu ini seharga 200 ribu kepada Tuan Ye Qiu. Sekarang, permata Feng Ming mulai menunjukkan kilauannya. 200 ribu. Sepertinya itu tidak cocok, ya, itu batu. Tuan Wang, menurut Anda, batu ini sekarang berharga berapa? 1,5 miliar, Tuan Li, jika Anda ingin. Saya ada pendapat, 1,5 miliar, ya. 200 ribu, 1,5. Transaksi ini sangat bagus, jangan pelit. Saya bersedia membayar segala harga untuk membeli batu ini. Eits, kita tawar-menawar. Pendeta tua, apakah Anda benar-benar ingin? Guru, dia pasti akan menawar dengan tinggi dan membunuhku, ya. Guru, biarkan saya ambil. Sekte Xuanzhen, keluarga San juga akan baik-baik saja di Jianghai. Karena pendeta tua benar-benar ingin, maka saya akan memberikan harga yang masuk akal. 3. Sanlong, kamu dengar itu? Guru, dia jelas-jelas mau menjebakku. Seluruh keluarga San hanya punya 3 miliar. Dia ingin mengambil semua harta bendaku sebagai mas kawin. Aku tidak mau. Lalu bagaimana? Ini semua karena kamu yang menciptakan masalah. Demi seorang wanita. Demi kepentingan diri sendiri. Ye Qiao, kamu jangan mau sama dia. Kita men, sekali. An Qiu,
Tolong berikan sedikit muka. Jangan marah. Aih, kaki besar, bokong besar, semua bisa kuterima. Ini dia, ya. Ye Qiu, kamu jelas pernah bilang sebelumnya, aku adalah wanita tercantik di dunia ini. Aku tidak pernah bilang begitu. Loh, tapi siapa yang melihat bunga segar dan masih menyukainya? Iya, 900 juta. 900 juta, 7 batu giok, 2,5 miliar. Ah, 1,5 miliar. Ye Qiu, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Sekali jadi suami, 100 hari kasih sayang. Sekarang kamu sudah sukses. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Ah! Hahaha. Kamu mau apa? Ye Qiu sekarang adalah milikku. Kamu itu siapa? Berani sekali bicara begitu pada pacar saya. Pergi. Saya bilang kamu ini makhluk hina. Apa itu pukulan keadilan? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Ye Qiu. Beri aku harga mabuk. Sekarang juga tanda tangan cek untukmu. Baik, 3 miliar tunai. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Segera siapkan 3 miliar untukku. Gunakan harta keluarga San untuk menggantinya. Katakan uang sudah sampai, dalam jumlah besar. Mobil. Bagus. Kalian sudah sampai. Ayo kita pergi. Sempurna. Aku akan menghancurkan tempat ini. Muridku, tenang saja. Setelah aku mendapatkan permata yang bisa berkomunikasi, Ye Xiong akan menjadi milikku. Seluruh Tianhai akan menjadi milikmu. Dari mana si tampan ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Batu giok hanya sedikit hijau di atasnya. Sisa tempatnya adalah batu putih biasa. Ah, duduklah, duduklah. Semua harta milik Sanlong ini. Hanya untuk ditukar dengan sampah seumur hidup. Ayo, datanglah. Ayo, ayo. Kamu sudah kelewatan. Sudah dapat 3 miliar. Dan kamu masih senang. Aku diam-diam mendengar apa yang dikatakan si tua itu kepada Sanlong. Begitu mereka mendapatkan batu giok itu, mereka langsung mencari masalah dengan kita. Imbalan dan uang, kamu dan aku. Tenang saja. Aku sudah tahu bahwa batu itu palsu dengan sekali lihat. Apa? Seluruh batu itu hanya ada sedikit hijau. Aku menipu keluarga San hanya dengan sedikit giok di atasnya. Mereka bangkrut. Sekarang mereka berdua pasti sangat marah. Mereka ingin menghukumku dengan cara yang sangat kejam. Tapi mereka pasti akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Tenang saja, selama aku punya giok ini. Bahkan emas murni pun tidak akan bisa. Giok ini muncul sekali dalam 1000 tahun, di mana bisa dicari. Jauh di langit, dekat di depan mata. Ye Qiu, hanya sebutir batu kecil ini, bisa punya kegunaan sebesar itu. Itu hanya sebutir batu kecil. Itulah batu sebenarnya. Ia memiliki sejarah 1000 tahun. Dibesarkan oleh alam semesta, mengandung semangat dari langit dan bumi, dan bisa memberiku energi. Hanya sebutir batu kecil ini. Setidaknya tidak sebanding dengan istriku yang kecil. Dengan kata-kata itu, maka seluruh Tianhai tidak akan ada yang bisa menandingi kamu. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang si tua itu, atau Asura datang mencariku. Benar, tapi mengolah batu ini membutuhkan waktu 2 hari. Setelah berhasil diolah, aku bisa terlahir kembali.
Namun, aku tidak ada di sini selama 2 hari ini. Kamu harus melupakan aku. Baik, aku janji padamu. Lalu, kamu mau kemana untuk mengolahnya? Batu giok sejenis ini sangat langka. Pastinya tidak bisa di tempat yang biasa. Kebetulan aku punya saluran rahasia. Yang terakhir adalah 36 cara. Guru, murid. Saatnya untuk membalas dendam. Guru, YQ sangat sulit diprediksi, sepertinya. Setiap orang pasti harus bertarung. Hidup dan mati serahkan pada takdir. Haha. YQ, kamu sudah mencapai tingkat tinggi dalam latihan. Tidak ada lawan di seluruh langit dan laut. Terima kasih atas bantuanmu, leluhur. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk menyelesaikan misi menyelamatkan dunia. Benar, sangat berbakat. Lelucon, aku masih ada urusan. Jadi aku tidak bisa menemanimu di sini. Paman, aku sudah kembali. Jadi, silakan ingat aku dengan sepenuh hati. Kamu, kenapa di sini? Kita kan suami istri. Seharusnya kita tinggal bersama. Kan, sayang? Wan King di mana? Apa aku masih kurang layani kamu seorang diri? Dulu kamu yang selalu memintaku, agar aku bisa melakukannya untukmu. Yu Hong Mei, aku peringatkan kamu. Jangan sebut-sebut hal itu di hadapanku. Kita sudah bercerai. Sekarang aku hanya mencintai Wan Qiu. Semua pria pasti suka yang baru dan bosan dengan yang lama. Li Hong Mei, kamu menyenangkan Sanlong demi uang. Kamu mengkhianati rahasia keluarga Ye untuk menyenangkan Sanlong. Puluhan orang mati karena kamu. Hal ini tidak akan pernah aku lupakan. Wan Qiu, satu-satunya wanita yang bisa menemanimu sekarang adalah aku. Wan Qiu, aku akan segera mati. Ah! Hahaha. Kamu bersikap seperti ini padaku. Ye Qiu tidak akan membiarkanmu lolos. Sayang, aku bisa dibandingkan dengan Ye Qiu. Dia terlihat tua. Hari ini aku akan tunjukkan padanya. Ahahaha. Hahaha. Berhenti. Guru-guru sudah datang. Aku membuatmu sebagai sang putra. Tantangan. Tapi kamu menggunakan cara yang sangat rendah. Kamu sudah bingung. Sekarang jangan bilang itu kamu dan aku. Bahkan kamu juga adalah lawan Ye Qiu. Hanya kamu adalah satu-satunya kelemahan Ye Qiu. Kalian hanya ini saja. Jangan bicara sembarangan. Kita dari sekte Xuanzhen harus mengalahkan Ye Qiu. Apakah harus menggunakan cara yang rendah seperti ini? Kamu tidak jujur. Hanya suka curang. Hari ini aku umumkan kamu diusir dari aliran jahat dan benar. Oke. Targetku mewakili seluruh umat manusia. Ah. Hahaha. Kau ini binatang yang menghancurkan guru dan nenek moyang. Ah, kapan kamu belajar ilmu jahat ini? Teknik menghisap bintang, mulai. Bunuh.
Sanlong, kau binatang yang menghancurkan guru dan nenek moyang. Awalnya ingin mengandalkan orang tua ini untuk membantuku mengatasi Yekyu. Akhirnya tetap harus mengandalkan diriku sendiri. Sanlong. Mau apa? Orang tua itu akan membawa semangatmu untuk membalas dendam bagi sekte Xuanzhen. Ah ah ah. Ah. Kamu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Sekarang masih berharap Yekyu menyelamatkanmu. Hahaha. Katakan aku bisa berada di mana? Yekyu, kamu gila. Kamu tidak bisa di sana. Begini. Jadi, katakan atau tidak. Satu dua. Yekyu. Yekyu, berani kamu datang lagi. Tenang saja, aku tidak akan mati. Aku akan biarkan kau lihat sendiri bagaimana aku mengurasnya. Tunggu sampai aku mengurasnya habis. Kau dan Tianhai akan menjadi milikku. Hahaha. Sanlong, berhenti di situ. Jangan banyak bicara, berhenti. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu semuanya, asalkan kau melepaskanku. Berlututlah. Sembah. Hahaha. Yekyu, kan kamu hebat. Sembahlah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi sembah. Yekyu. Aku tahu kamu menyimpan perasaan untukku. Takdir kita di kehidupan ini tidak ada. Mari kita berpisah. Jangan. Hah? Aku sudah mengambil energi hidupmu. Maka aku akan tak tertandingi di dunia ini. Hahaha. Hei, apa yang terjadi dengan tubuhku? Tubuhku. Wan Qiu, aku pernah berjanji akan menikahimu dan memberi kebahagiaan seumur hidup. Yekyu. Yekyu, Yekyu. Gao 11, kenapa Yekyu belum bangun? Senang. Gao Chen, Yekiao, kenapa tangannya begitu dingin? Dia sebenarnya bagaimana? Cepat katakan. Nona Lei, Tuan Ye, dia sudah mati. Bagaimana bisa begini? Ah, Nona Lin, tidak perlu terlalu bersedih. Tadi, saat saya memeriksa nadi Tuan Yu, dia sudah mati. Di dalam tubuh ini ada kekuatan yang tak terlukiskan mengalir. Mungkin Tuan Yu bisa. Hei, hantu-hantu. Kamu adalah Yekyu. Biarkan aku yang menyelamatkanmu. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan pada Yekyu? Nona Li. Tidak ada cara lain. Biarkan dia mencobanya. Nenek yang bebas. Nenek yang bebas. Nenek yang bebas.
Nenek yang bebas, ahli pengobatan yang hebat, yang penuh kasih tidak terbendung, dengan niat baik di dalam hati, menyambut usia dan kesehatan. Ye Qiu, saat itu aku mengajarkan kamu teknik Xuanqi dan Zhengqi. Kamu tidak hanya menyelamatkan yang sekarat, tapi juga menghapus Xuan Zhenpai yang mengganggu. Bisa dibilang, kamu memiliki banyak jasa. Aku bisa memiliki keberuntungan seperti ini, berkat nenek yang selalu menolong. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih atas berkahmu, nenek. Nenek apa? Akhir musim gugur. Berkat kamu, aku bisa bangkit kembali dari kematian. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apa yang ingin kamu katakan? Ye Qiu tidak perlu khawatir. Aku akan mengajarkanmu jarum Xuanqi. Setiap kali kamu menyelamatkan seseorang, kamu akan menambah kekuatanku. Kamu memiliki banyak jasa. Sementara ini, aku telah memulihkan tubuhku. Kalian siapa? Kalian siapa? Kalian berdua sedang lakukan apa? Mohon, nenek yang bebas, selamatkan keluarga kami. Kalian cepat bangkit. Jika nenek tidak setuju, kami akan berlutut di sini selamanya. Kalian berdua pulang saja. Kenapa leluhur tidak membantu mereka? Bukankah ini sepele bagi Anda? Tolong kasihanilah kami. Anakku baru berusia 8 tahun, tapi dia menderita penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Segera bawa dia ke dokter. Nona, Anda tidak tahu bahwa dokter-dokter itu bisa mematok harga mulai dari ratusan ribu. Kami orang biasa. Menjual rumah saja tidak cukup untuk biaya sekali operasi. Apa? Mulai dari 20 ribu. Aku janji kepada kalian, pasti akan menyelamatkan keluarga kalian. Luhur, cepatlah berbicara. Anakku, aku seharusnya tidak berada di sini. Jika aku memaksakan diri untuk campur tangan, hanya akan mengganggu keseimbangan dunia. Kamu salah, orang tua. Sebaiknya kamu pergi kembali dari mana kamu datang. Benar, orang tua seharusnya kembali dari mana asalnya. Kamu ini siapa? Dia adalah pengikut ketua asosiasi rumah sakit di kota Tianhai, menguasai semua rumah sakit besar dan kecil di Tianhai. Oh, begitu. Tidak heran masalah biaya pengobatan di Tianhai selama bertahun-tahun belum terpecahkan. Tentu saja, kamu pikir kamu pemiliknya. Aku bilang kamu, selama itu dokter, selama itu rumah sakit. Semuanya adalah bosku. Menjaga aku, harga bisa ditentukan semauku. Dasar binatang. Aku akan melawanmu, penyakit putrimu. Sekarang harganya berubah dari 1 juta menjadi 10 juta. Jika kurang 1 sen, kamu tidak akan menginginkan dia sembuh. Jika kamu merasa mahal. Siapkan saja peti mati yang bagus untuk putrimu, supaya anak itu pergi dengan nyaman. Kamu hanya merawat anjing dengan harga tinggi sebulan. Kamu hanya membayar mahal untuk memelihara seekor anjing selama sebulan. Hanya sekitar 10 ribu. Kenapa harus melakukan ini? Diam, kalau kamu menghasilkan lebih banyak dariku. Datanglah dan ajari aku. Nak, kamu masih bengong saja. Jangan takut, saya akan mengobati penyakit putrimu. Tenang saja, di kota Tianhai ini, tidak hanya saya yang ada. Ada juga dokter hebat seperti Takahashi. Kami semua akan membantu kalian. Hahaha. Tuan Ye, sejujurnya, bosnya adalah saya. Bosnya adalah saya. Apa itu yang disebut mulia? Tuan Ye, sekarang saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Saya jamin, uang yang Anda dapatkan setiap tahun adalah 500 juta. Hanya dengan mengobati saja bisa dapat 500 juta. Hahaha. Tuan Ye, pikirkan lebih luas. Orang miskin, meski tidak punya uang, tetapi, mereka seperti kecoa yang suka berkembang biak. Jumlahnya sangat banyak. Satu penyakit besar tidak akan menghabiskan sumsum tulang mereka. Mereka tidak tahu betapa berharganya kesehatan. Kamu bilang saya begitu memikirkan mereka. Dalam sebulan, saya bisa menghasilkan 5 miliar. Astaga, 5 miliar. Apakah kalian tidak punya kemanusiaan? Dokter Gao, kenapa kamu jadi begini? Jelas kamu bukan orang seperti ini. Nona Lin, kamu berasal dari kalangan terhormat. Tentu saja tidak mengerti kami yang berada di lapisan bawah. Kamu berasal dari kalangan rendah. Karena kamu memang begitu. Saya menjangkau kekuasaan untuk mengobati kalian. Tentu saja saya melakukan yang terbaik. Untuk orang-orang dari kalangan bawah ini, saya tidak hanya ingin menghasilkan uang dari mereka, tetapi juga membuat mereka memohon kepada saya, untuk memberi saya uang. Kalian bilang saya tidak punya kemanusiaan? Sebenarnya sebaliknya. Saya yang berasal dari kalangan bawah lebih memahami kemanusiaan daripada siapapun. Tidak menyangka, saya pergi begitu lama. Sungguh, manusia bisa berubah seperti ini. Benar, inilah masyarakat kita. Segala sesuatu ada harganya. Harga kemanusiaan, ya, kadang-kadang bahkan lebih murah dari seteguk air.
Aku tidak tahu berapa banyak 5 miliar itu dalam perak. Tapi aku mengumumkan bahwa sekte santai hanya akan melakukan satu hal, yaitu mengobati orang miskin, tanpa meminta sepeser pun. Hahaha, santai Z. Meskipun keterampilan medis kamu sangat hebat, ada satu jenis penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan apapun yang kamu lakukan. Hahaha. Penyakit kemiskinan. Penyakit kemiskinan. Ah, dunia ini penuh dengan cobaan. Sudah berlarut-larut selama ratusan tahun. Begitu juga, benar? Jadi aku menyarankan kalian untuk tidak ikut campur lagi. Meskipun kamu bisa menyembuhkan mereka kali ini. Apakah kamu bisa menyembuhkan mereka seumur hidup? Aku bisa menyembuhkan. Hahaha. YQ, kamu bersandar pada keluarga Lin yang besar ini. Berharap pada tabungan keluarga Lin. Hahaha. Anqiu, apakah kamu masih ingat batu itu? Itu adalah batu hijau. Aku sudah menjualnya. Bernilai sangat mahal. Sekarang, apapun yang diinginkan, hanya perlu satu kalimat. Aku sudah mendengar tentang hal ini. Aku telah menipu San Ying 3 miliar. 3 miliar bahkan tidak cukup untuk membeli sebagian kecil rumah sakit ini. Meskipun kamu ingin menyelamatkannya, seharusnya kamu tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayo, datanglah sekali. Nona Lin, lebih baik kamu bawa tuannya pergi. Jangan membuang waktu untuk bisnismu. Iya, Yang Mulia. Apa angin yang membawamu kembali? Hanya bicara omong kosong. Barang yang tidak tahu malu. Bisa membuat Yang Mulia datang ke sini untuk memeriksa pekerjaan. Tentu saja ini adalah kehormatan bagi saya. Saya mendengar laporan dari pasien yang mengatakan, biaya operasi di seluruh kota Tianhai sangat mahal. Dan tempat ini adalah yang termahal di seluruh kota Tianhai. Apa kalian bilang ini benar? Cheers. Saya di sini. Jika ada yang ingin dibicarakan, silakan langsung. Tidak ada dokter di sini yang tidak bisa menyembuhkan. Biayanya pun terjangkau. Hahaha, tidak perlu sungkan. Ini semua adalah pekerjaan dasar kami. Lalu, berapa biaya untuk berobat di sini? Siapa yang bayar berapa? Satu operasi biayanya setara dengan harga sebuah rumah. Kamu bercanda. Bagaimana kamu berbicara dengan bosmu? Ada apa? Bos, apakah Anda salah paham? Bos di sini adalah saya. Saya tidak salah paham. Tadi Pak Ye sudah membeli semua rumah sakit di kota Tianhai. Tidak mungkin setiap rumah sakit harus melalui izin saya. Baru bisa diperjualbelikan. Kenapa saya tidak tahu tentang hal ini? Jadi saya datang untuk memberitahumu. Apa Pak Ye sudah membayar denda 10 kali lipat? Sudah membeli tanah rumah sakit di kota Tianhai. Jika kamu tidak percaya, lihat saja. Karena situasinya mendesak. Uang ini saya bantu. Pak Ye membelinya. Semoga Pak Ye tidak keberatan. Tidak apa-apa, yang merepotkan sedikit. Saya sudah bekerja keras selama 20 tahun. Menahan rasa malu menjadi anjing orang kaya. Hanya untuk bisa merangkak keluar dari bawah. Ternyata dokter sendiri juga merasakannya. Aih, dunia ini tidak adil. Dokter Gao, lebih baik kamu cepat pergi. Jangan sampai mengganggu bisnis bos kami di sini. Kamu ini hanya orang yang tidak punya pendirian. Bos Ye, kamu berencana bagaimana menangani pasien-pasien ini? Saya sarankan, kurangi sedikit saja. Tenang saja, semua. Siapapun yang datang ke sini bisa berobat gratis. Asalkan kalian tidak punya pekerjaan. Kalian bisa datang bantu saya mengelola. Gajinya tidak tinggi. 50.000 per bulan. Benarkah? Mereka yang tidak berguna itu bisa dapat 50.000. Lalu saya jadi. Hei, bos. Apakah saya harus mengusir si Takahashi? Saya langsung pergi. Harus pergi. Tapi yang pergi adalah kamu. Seseorang, tolong usir dia. Bos, apakah Anda salah bicara? Dia tidak salah. Kalian berdua usir dia. Balas dendam jika ada yang menyakiti. Keluh jika ada yang mengganggu. Semua rumah sakit di Tianhai City melarang dia. Hei, bos. Dengarkan saya menjelaskan, bos. YQ. Si Gao Yishui. Tidak perlu usir, saya akan pergi sendiri. Tunggu, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Apalagi yang harus saya lakukan? Takahashi, kamu berasal dari kalangan bawah.
Mungkin hanya terbuai oleh kepentingan sesaat. Tapi, karena kamu sebenarnya belum sepenuhnya jahat, saya ingin memberi kamu kesempatan. Lanjutkan kembali ke pekerjaan lamamu. Di sini, mengobati pasien sebagai penebusan. Apakah kamu mau? Tidak. Seorang dokter harus memiliki hati. YQ, saya benar-benar tidak salah menilai orang. Karena masalah ini sudah teratasi. Saya bisa pergi dengan tenang. Kakek. YQ, kakek, dia sudah memenuhi keinginannya. Pergi juga adalah hal yang wajar. Ayo kita pergi. Tuan, membalas budi dengan kebaikan. Aku, Gao, tidak tahu harus membalas bagaimana. Ada satu hal yang harus aku sampaikan padamu. Ah, Tianming, jangan dengarkan omongannya. ha. Wan Qiu, jangan halangi aku. Hari ini, aku akan membunuh orang sialan ini. Sehari menjadi suami, 100 hari berutang budi, Lin Tianming. Masih berani mengatakan itu. Kalau bukan karena YQ, sampai hari ini aku tidak akan tahu. Keluargaku, Lin, jatuh karena kamu, Zongbao Jiro. Begitu terpuruk. Orang sialan ini. Biasanya, dia tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kau berani menelan keluarga Lin kami. Kasihanilah aku, Tianming. Cukup, perempuan cerewet. Biarkan dia pergi, kamu yang pilih. Tinggalkan kota Tianhai dan pergi. Ah, Memakan manusia itu tidak baik. ayah, jangan marah lagi. Mulai sekarang, YQ tinggal di rumah kami. Keluarga Lin pasti akan semakin baik. YQ. Apakah kamu mau mengakui aku sebagai mertuamu?